Jemaat yang kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini hari yang penuh sukacita. Kita boleh ada lagi di rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan, bahkan menikmati Dia di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam saat yang teduh sambil kita menyanyikan pujian. Indahnya saat yang teduh. Mari kita memuji menyembah Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan bersama pujian kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang sudah Tuhan turun. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Namun kau cari ku kembali.
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian terlalu besar. Telah kulihat kasih-Mu, kasih Tuhan yang rela mencipta menggantikan kita manusia berdosa. Dia telah memberikan dirinya seutuhnya untuk gantikan kita manusia berdosa. Seharusnya ini menjadi satu bagian di mana kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, bersyukur untuk kasih-Nya, mau hidup memperkenankan hati Dia. Tetapi pada kenyataannya di dalam hidup kita seringkali berbalik dari hadapan Tuhan. Kita lebih sering berkata ya terhadap keinginan kita daripada berkata ya terhadap kehendak Tuhan. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 13 tertulis, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Mengoyakkan hati kita artinya kita sadar akan dosa, pelanggaran dan kelemahan kita, mau datang tunduk di hadapan-Nya, mengakui setiap salah dan dosa kita kepada Dia. Kita akan mengaku dosa kita kepada Tuhan, membuka hati kita untuk Tuhan menegur kita sehingga kita berbalik kepada Dia. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian KPK nomor 196. Sebenarnya ku tak layak. Sebenarnya
Tuhan, inilah setiap pengakuan kami. Kami memohon pengampunan Tuhan untuk setiap pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Kasihanilah kami Tuhan, ampunilah kami, dengarkanlah seruan hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon belas kasihan Tuhan. Amin. Puji Tuhan untuk karyanya yang besar bagi kita semua. Ada berita anugerah yang luar biasa bagi kita semua di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sehingga bersukacitalah kita ketika kita menjadi anak-anak Allah yang sudah dibenarkan, diberikan terang Kristus, dan harusnya juga memancarkan terang itu di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita siapkan hati kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andre Ishak MTH, dan juga sekaligus akan memimpin perjamuan kudus saat ini. Kita nyanyikan bersama pujian di dalam persiapan Suaramu Ku Dengar. Engkaulah yang kami muliakan dalam hidup ini, karena kasih-Mu yang besar selalu dinyatakan bagi kami yang berdosa ini. Kebaikan-kebaikan-Mu Bapa selalu melatih kami, mengajar, mendidik kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-kebenaran. Dan olehnya kami harus selalu mencintai kebenaran itu sendiri di dalam firman-Mu, sebagaimana kami merindukannya dalam perjumpaan ibadah di pagi hari ini. Nyatakanlah Tuhan kebenaran firman-Mu. Beritahukanlah kepada kami, ajarlah kami semua. Ketika kami mendengar setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu, kami memiliki satu kerinduan yang besar untuk terus hidup melakukan firman itu. Dan bukan hanya bagi kami, tetapi juga kami wariskan dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang kami kasih. Bahkan kami teladankan bagi orang lain di tengah-tengah hidup pergaulan kami, bahkan dalam tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Hamba-Mu yang Engkau pilih dan utus untuk ada dalam persekutuan ini. Hamba terbatas adanya, karenanya biarlah kuasa-Mu yang tak terbatas itu memberkati hamba-Mu ini,
untuk memberitakan apa yang Tuhan inginkan bagi jemaat. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk memberlakukan kebenaran-kebenaran firman. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kebersamaan ini, mari kita membaca satu bagian Alkitab yang menjadi tema sentral kita dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini, yaitu dari Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Jika kita sudah menemukannya, maka kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita mulai. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Dan tema kita adalah hendaklah terangmu bercahaya. Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang ada di jemaat Gereja Kristus Rahmani Injili Agape, Kota Bitung. Berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena itu izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu dengan salam kasih, shalom. Hari ini kita bersyukur kalau Tuhan masih memperkenankan kita berjumpa dan bersekutu melalui ibadah di hari Minggu ini. Karena ada begitu banyak orang yang ingin berjumpa, tapi terhalang dengan berbagai macam alasan di tengah-tengah kehidupannya. Ataupun ada yang berjumpa, karena sekarang kan semua kurang mungkin. Ya. Ibadah tinggal pilih. Ada yang nggak mau datang gereja, dia kurang pilih yang mana dia mau ikuti ibadah. Tapi saya selalu mengingatkan jemaat yang mengikuti ibadah di rumah, bahwa saat kita ada di rumah maupun di gereja, sikap beribadah kita sama. Kadang-kadang kalau di rumah belum serupa, kalau itu ada dalam perjumpaan dengan Tuhan. Ya, lain cuma dengan siglet, celana pendek, yang penting kata ibadah. Ya, bagaimana mau ibadah model begini? Kadang-kadang juga ketika ibadah kesana kemari, kita harus memfokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Kita harus memfokuskan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Bukankah kita diberikan 6 hari untuk setiap aktivitas hidup kita? Dan hari ini, hari Minggu, Tuhan mau kita ada untuk mendengarkan suara. Sama seperti kita berjumpa di hari ini, kita memfokuskan segala perhatian kita hanya untuk Tuhan. Kita mendengar suaranya. Kita merindukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang harus kita kerjakan sebagai umat pilihannya. Kalau kita berbicara terang, berarti tidak doa. Terang berarti itu selalu bercahaya. Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang juga terang itu bisa mati, bisa redup, bisa remang-remang di tengah-tengah kehidupan. Karena itulah kita diingatkan Tuhan untuk terus menyalakan terang itu supaya bercahaya. Karena terang itu kelihatan, beda dengan garam. Kalau kita baca secara keseluruhan tentang garam dunia dan terang dunia, Yesus mengumpamakan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya seperti garam, seperti terang. Garam, kalau dia ada dalam makanan, sudah tidak akan kelihatan lagi. Tetapi kalau terang, dia harus kelihatan. Terang itu harus dibuktikan di tengah hidup saya dan saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan terus terang, ya. Ada tema terus terang, titik-titik terang terus, ya. Apakah memang dia akan terang terus kalau tidak memiliki sumber, tidak memiliki energi? Tidak mungkin. Semahal apapun itu, kalau dia tidak memiliki energi, tidak memiliki sumber, maka pasti dia akan sia-sia. Kita yang menjadi terang adalah orang-orang yang terpanggil untuk tetap bercahaya
Kita punya kekuatan power yang jelas, yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang itu. Terang di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anaknya, maka kita harus menjadi terang yang sesungguhnya. Kita tidak menyembunyikan terang kita. Karena itu dalam catatan teks ini dikatakan, ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang harus kelihatan. Dan dia jangan sampai redup dan mati. Dia harus diusahakan terus bercahaya. Karena pada dasarnya terang memang seperti itu. Terang tidak dapat disembunyikan. Karena ketika dia disembunyikan, maka dia tidak ada gunanya lagi. Kalau demikian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimanakah kita dapat mengetahui kalau kita tetap ada dalam terang Tuhan? Apakah kita terus-menerus melakukan hal yang Tuhan inginkan bahwa saya dan saudara-saudara harus menerangi orang lain? Apa standarnya? Apa alat ukurnya? Bahwa saya tetap hidup dalam terang itu sendiri. Tentu yang pertama kita harus dekat dengan sumber terang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak akan mampu menerangi orang lain kalau kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari sumber terang itu. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kehidupan yang bersekutu, kehidupan yang intim dengan Tuhan, membawa kita tetap hidup dalam terang itu. Di bagian yang lain, Rasul Paulus pernah mengungkapkan, kalau kita membaca, bagaimana kita dapat melihat apakah kehidupan kita ini tetap ada dalam terang itu sendiri ataukah tidak. Kalau kita membaca Efesus 5 ayat 8 sampai 13, maka kita akan melihat di sana apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Mari kita melihat Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan itu. Saudara-saudara, kalau kita memakai apa yang dibahasakan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita melihat bahwa kita tetap hidup dalam terang Tuhan? Dengan jelas dikatakan di Efesus 5 ini, ayat yang ke-9, karena terang hanya berbuahkan 3 hal: kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Orang yang hidup dalam terang itu sendiri, dia harus memiliki 3 sikap ini, 3 sifat ini, yaitu orang yang telah diterangi oleh Tuhan, yang telah dibawa, diselamatkan, diangkat dari kegelapan, dan telah diterangi oleh Tuhan. Maka kehidupan yang bercahaya itu adalah kehidupan yang hidup dalam kebaikan yang pertama. Ya. Jadi kalau kita berbicara, apakah kita ini telah menjadi alat terang Kristus atau tidak di tengah-tengah hidup saya dan saudara-saudara? Maka tolak ukurnya adalah apa yang dibahasakan oleh Rasul Paulus. Apakah kita telah melakukan kebaikan dalam hidup yang Tuhan beri bagi saya dan saudara-saudara? Kalau terang sudah berbuat baik, tidak melakukan hal yang baik, hal yang pantas, maka berarti terang itu tidak ada dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Ungkapan yang digunakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat ke-9 ini, kebaikan adalah agathos dalam bahasa Yunaninya. Kebaikan di sini adalah sebuah bukti bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kesabaran, menjalani hidup. Ya, jadi orang yang memiliki terang adalah orang yang baik. Dan orang yang baik itu adalah orang-orang yang sabar. Atau saya dapat gunakan ungkapan pemain. Ya.
orang yang baik itu tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain ketika dia melakukan sesuatu. Kalau dia baik, dia tetap baik. Sekalipun orang berlaku tidak baik kepadanya, dia tetap baik. Karena ada orang, ketika orang lain melakukan hal yang tidak baik kepadanya, dia berubah. Kemudian kita pakai gunakan standar dunia. Orang masih di dunia. Kalau dia bikin begitu, kita mau balas lebih dari itu. Banyak kadang-kadang orang menggunakan standar ini. Standar dunia, saya selalu katakan aja, kalau pakai standar dunia, pakai standar surga. Level kita berbeda. Di tengah-tengah hidup, saya dan saudara-saudara. Sehingga kebaikan yang harus kita tunjukkan di tengah-tengah hidup kita adalah tetap bertahan sekalipun kita disakiti, tetap bertahan sekalipun kita mendapatkan tekanan, tetap bertahan sekalipun kita merasakan ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani. Kalau gereja masih Injil Minahasa hari ini membacaannya tentang ketidakadilan yang dirasakan oleh Daud. Dilantik menjadi seorang raja, tapi kemudian dia dikejar-kejar dalam hidup. Kami sebagai warga Gemini membaca bacaan hari ini adalah Mazmur pasal 7 ayat 1 sampai 18. Bagaimana dalam ketidakadilan Daud berseru kepada Tuhan. Dia yang dikejar-kejar oleh Kus orang Benyamin. Dia merasakan bahwa ada tekanan, ada persoalan yang dia rasakan sejak dia menjadi raja menggantikan Saul. Ada banyak orang memusuhinya. Daud catatan sejarah. Daud ini kurang lebih hidup 8 tahun daripada manusia. Dikejar-kejar oleh Saul. Saya kira tidak menyenangkan Bapak Ibu hidup daripada manusia. Ya. Sedangkan orang mau daripada pengudus dengan utang karena ganti. Sakit orang ke kepala repot. Apalagi Daud yang dikejar-kejar untuk dibunuh. 8 tahun, tapi dia membuktikan bahwa ketika dia ada dalam Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Malahan dia menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Karena dia percaya hanya Tuhan Allah hakim yang adil. Ini menunjukkan bahwa kehidupan saya dan saudara-saudara ketika ada dalam terang, maka sebagaimana diungkapkan oleh Efesus tadi, standarnya adalah kita melakukan kebaikan sekalipun mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Kalau orang menginjili misalnya, kita orang ada bersama dengan orang lain, kadang-kadang kita dicibir. Ada orang trek belum masuk dong soalnya. Itu tantangan. Seringkali kita merasa, maju enggak. Ya, mundur ini. Tentu kita harus percaya bahwa selama kita bekerja di dalam Tuhan, Tuhan pasti punya cara bagi kita untuk menjadi alat kesaksian di tengah-tengah kehidupan kita. Sekalipun kita ada dalam situasi yang tidak menyenangkan sekali. Hal yang kedua standarnya adalah ketika kita tetap hidup di dalam keadilan. Kita hidup tegak lurus. Ya, ada tegak mau bengkok. Ya. Kalau kita memang tegak membengkok, karena saya punya kelainan tulang belakang, jadi boleh tegak, tetap jaga bengkok. Orang yang bisa tegak lurus di tengah-tengah kehidupan sebagai orang percaya. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Saat kita bersaksi bagi orang lain, tentu kita menunjukkan terang yang sesungguhnya. Bagaimana kesaksian yang hidup di tengah-tengah karya kita, di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah tanggung jawab, pekerjaan dan usaha yang kita kerjakan, yang Tuhan kasih per orang. Bagaimana kita melakukannya dengan benar tanpa juga menyakiti orang lain, menyinggung orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang diterangi, yang menjadi terang dan bercahaya adalah orang yang hidup dalam keadilan. Kalau Tuhan ada dalam kebersamaan misalnya, kerja bakti ya kerja bakti. Kalau Tuhan kerja sama-sama itu adil, toh. Tapi ada
ada tanggungan bersama, misalnya ada kebersamaan kita untuk melakukan suatu hal di tengah-tengah hidup kita, pencarian dana. Ada orang yang lebih banyak berkuah-kuah, tapi kemudian tidak melakukan apa-apa. Ada orang yang diam, tapi banyak melakukan segala sesuatu yang diharapkan. Orang yang diterangi oleh Tuhan mampu untuk ada dalam posisi-posisi yang berbeda, dalam tanggung jawab yang Tuhan beri di tengah-tengah hidupnya, dan terutama dia tidak merugikan orang lain. Orang rasa orang hidup merugikan orang lain, ini berarti orang kehilangan terang. Apalagi kalau orang tanya satu nama pun bilang, oh ibu itu, belum tambah di belakang, oh ibu itu tuh yang A, B, dan C, yang hal-hal yang negatif. Berarti kita ada dalam situasi yang sebagaimana saya bahasakan, tidak mencari terang di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Yang terakhir, standar kita untuk tetap mengingat bahwa kita ada dalam terang Tuhan, karena kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang sejati adalah kebenaran dari Tuhan, bukan kebenaran yang direkayasa dari sudut pandang kita dan membenarkan diri. Beda. Kebenaran harus dari Allah. Kebenaran dari Allah adalah kebenaran dalam firman. Tidak membenarkan diri. Kadang-kadang kalau membenarkan diri, misalnya naik motor pakai helm. Kadang-kadang dapat angka bilang, oh takut rambu rusak, ya. Atau bilang, oh libur kok ini polisi, ya. Orang membenarkan orang diri, ya. Makanya kalau polisi bilang, apa kalau hari libur aspal lombok, aspal tetap sama. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu keras dia polok, ya. Kan kadang-kadang orang membenarkan orang diri. Kebenaran-kebenaran yang dibenarkan oleh diri kita kadang-kadang juga saat misalnya ada banyak orang ketika berpinjam manis-manis, pinjam duit. Kalau banyak pinjam duit itu muka manis sekali. Seringkali bahasa kalau bahwa ketika malaikat Gabriel datang menyampaikan kabar sukacita, dia luar biasa dia mengingat pinjam Tuhan akan pasti kok kita mau ganti. Ya, coba kalau di PT ngat waktu 1 bulan, mana ada? Tiba-tiba kalau pertama sabar nih pulau, ya. Pasti mau ganti. Kedua kali susah dikibati. Jadi sudah aku percaya tuh orang. Jadi ketiga kali sudah lebih tinggi dia, ya. 4-5 kali sudah kuliah rupa Lucifer dia, ya. Semua bataria dia. Oh, oke dah kalau gitu, ya. Dia semua marah-marah. Ya. Kadang-kadang ini terjadi dalam orang ini. Karena itu orang harus tetap ada dalam iman bahwa setiap hari, setiap waktu Tuhan menyediakan selalu cukup dan bahkan berkelimpahan dalam hidup kita. Sebagai pendeta saya selalu katakan jangan cuma minta berkat, tapi minta juga hikmat untuk mengelola berkat. Banyak orang cuma minta berkat, serta ada apa? Minta setel. Banyak orang diberkati malah minta setel, ya, karena setel tahu. Makanya kalau saya sering kali katakan kalau tiap minggu itu orang tiap kadang-kadang beda-beda di film. Kalau minggu pertama tuh ada terus puji syukur hanya bagi Tuhan, berterima kasih. Jadi ya bilang itu. Kalau so meja pakai di pos-pos dia so berbagai semua. Kalau ini pan stove ready, horden belum tuh for Desember. Dia bilang itu mengalir dan mengalir. Karena di kedua sudah dialirkan. Kalau minggu ketiga semula menurun di persentase. Kadang-kadang kalau bukan dometik, apa kurang 20 ya. Soalnya ada tuh merah-merah. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta. Sebenarnya bukan dompet itu datang akan diberkati. Kalau minggu keempat itu lengkap ke buka ini, aduh memang sungguh luar biasa ditentang. Karena satu suku di kita yang ada di muka, Kapitan Patipura, DP, satu entah ya. Langsung kalau orang di gereja di dunia dia bilang dunia semakin berkabut, gelap menakutkan. Menakutkan bagaimana? Dia buka Patipura sudah dibuka. Ya, jadi begini, dia gelap menakutkan. Puji Tuhan kau cuma 4 minggu, kalau dia 5 minggu, memang tiras kok habis. Dia mau goyang tuh dompet, sedangkan senmarnya ciri. Biasanya ciri apa? Bon, nota. Ya, nota lo memang stres. Dan kali itu kalau sebagai itu bilang, langsung dia, aku berserah. Berserah bagaimana? Sudah ada sama sekali.
Itu bagi orang yang pesimis. Tapi orang yang optimis di lagu beda. Dia sok klik loh bilangnya. Di lagu dalam Tuhan kita bersaudara, dalam Tuhan. Dia pakai lagu dalam Tuhan. Karena dia mau pinjam duit. Jadi semua bersaudara. Jadi dengar kalau ada orang yang dalam Tuhan kita bersaudara. Mau pinjam berapa? Tanggal berapa mesti pulang? Dile tanda tangan pakai materai, sekarang materai 10.000. Jangan serta sutagi sama dengan orang mau makan. Kadang-kadang orang merasakan seperti itu, orang melakukan hal yang tidak benar. Ya, akhirnya orang jatuh terseret. Oh ngana, so kasih pinjam. Oh, kadang-kadang itu muncul orang ungkapan itu. Akhirnya hilang orang Petra. Sesuka cita, so terima firman, berkat dengan luar biasa. Hanya karena masalah-masalah begini, orang Petra jadi kabur di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara-saudara. Kita ada di tanah ini, sungguh diberkati. Dan karena kita diberkati, jangan lupa untuk memberkati. Kalau kita sudah diterang, jangan lupa untuk menerangi orang lain. Untuk menjadi terang. Tadi dia standar yang dibahasakan oleh Paulus. Tapi juga kita harus mengingat, untuk menjadi terang butuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tanpa ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, saya rasa sulit bagi kita untuk terus bersinar terang di tengah-tengah hidup. Saya teringat ketika ada sebuah legenda yang ada di Israel. Legenda Israel itu ada cerita-cerita kuno yang seringkali diceritakan. Saya sempat mendengar ada suatu kisah bahwa suatu waktu Yesus panggil murid-murid untuk pergi ke Bukit Zaitun. Mereka pergi ke Bukit Zaitun. Ketika hendak ke Bukit Zaitun, Tuhan katakan begini, murid-muridku, bawalah tiap orang batu seukuran genggaman tangan. Jadi dia besar satu fungku ini. Semua mendengar dan melakukannya. Jadi belum ambil masing-masing satu fungku, kemudian belum bawa. Kecuali Petrus. Dia bilang bikin, mau bawa batu ke atas. Bukan dari Bukit Zaitun banyak batu. Dia bilang, ambil yang kecil. Dia ambil kerikil setengah. Ini lebih mudah juga tapi kok jadi berangkat mereka ke Bukit Zaitun. Seperti biasa Yesus mengajar. Setelah selesai mengajar, waktu itu siang, semua makan. Yesus katakan berdiri, keluarkanlah batu-batu yang engkau bawa. Jadi semua sebab. Ketika orang buka, maka Yesus katakan, mari kita berdoa. Tuhan, ubahlah setiap batu-batu ini menjadi roti yang akan mengenyangkan mulutmu. Semua setelah selesai berdoa dengan sukacita menerima roti yang dari batu yang sudah diubah itu segenggam, jadi besar-besar. Kecuali Petrus. Petrus punya cuma kayu, cuma sepanggar. Karena bawa kecil, ya? Dia bawa cuma kecil. Akhirnya dia roti kecil. Menyasar dia bilang, baik sebuah sekilas sekali. Kalau tahu bahwa di atas mau makan roti dari setiap batu. Kemudian ketika suatu waktu Yesus hendak ke Galilea, dia katakan kepada murid-muridnya, sekarang kita akan ke Galilea, bawa batu-batu kecil saja. Petrus bilang, tidak bisa. Kita di Bukit Zaitun cukup makan yang kecil. Hari ini saya tidak mau makan yang kecil. Yang lain membawa batu kecil sesuai dengan apa Yesus katakan, kecuali Petrus. Dia bawa Paulus Steker 21 batu yang pikul. Dia memulai teman-teman yang lain, yang mana? Bawa besar. Yesus cuma disuruh kecil. Cukup kita ada di Zaitun, dapat kecil. Ini tadi mau kecil. Dengan luar biasa dia bawa sampai di pinggiran danau Galilea. Yesus berbicara, mengajar. Kemudian Yesus katakan, roti sudah tersedia. Yesus buka. Yesus ini roti soalnya ini batu ini. Ya. Sekarang lemparkanlah setiap batu-batu itu ke pantai. Sejauh mana engkau melempar, maka ikan-ikan yang banyak akan menjumpai. Ya. Jadi dia kecil-kecil laju tengah, ya. Jadi belum dapat ikan-ikan besar kecuali Petrus dengan susah payah memotong sampai di tengah mana biar dia kuat bagaimana. Batu besar cuma ciri di pinggir, ya. Akhirnya dia apa? Tipis-tipis, kecil-kecil. Yang lain muja, dia punya kepala timah. Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, hidup kita adalah mendengar, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, satu harapan bagi kita, bahwa apa yang kita lakukan bagi orang lain, memberkati orang lain. Mereka terdidik, terlatih, dan dimuridkan oleh kita. Dan mereka mengenal Yesus. Dan akhirnya mereka pun bisa menjadi pribadi-pribadi
yang memuridkan orang lain. Karena itu jangan pernah padamkan terang di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan beri. Sebagaimana terang itu telah membawa kita diselamatkan. Dan sebentar kita akan bersama-sama dalam perjamuan kudus. Terang itu telah datang bagi saya, saudara-saudara. Karenanya tetaplah bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sampai kita mempersiapkan untuk perjamuan, kita nyanyikan pada kaki salib. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan karya-Mu melalui penderitaan dan pengorbanan-Mu di Kalvari. Saat ini kami akan merayakan perjamuan kudus. Biarlah Engkau melayakkan kami dan memimpin kami untuk mengingat dan memperingati pengorbanan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang hendak kita laksanakan ini berdasarkan perintah Tuhan Yesus Kristus, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Demikianlah saudara-saudaraku, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus untuk memperingati akan Kristus, kita menerima ini sebagai tanda dan meterai akan kasih dan setianya kepada kita. Kita meyakini hal ini di dalam iman, bahwa ia telah memberikan tubuhnya dipakukan di atas kayu salib dan mencurahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dikenyangkan dan disegarkan serta memperoleh hidup yang kekal. Hal ini sungguh benar, seperti yang kita pahami, bahwa roti dipecahkan dan air anggur dicurahkan. Kalau kita makan dan minum, itu menjadi peringatan akan Dia. Demikianlah perjamuan kudus berarti bagi kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya dan kematiannya di atas kayu salib telah menebus segala dosa kita dengan menanggung hukuman kita. Bahwa Tuhan Yesus mengadakan perjanjian yang baru dengan kita. Roh-Nya yang menghidupkan dikaruniakan kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam satu persekutuan yang kekal. Bahwa Tuhan Yesus menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam persekutuan yang benar, yang patut kita tunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, agar kita dikenyangkan dengan roti sorga, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah sedia. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya
sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Marilah kita mengangkat roti di tangan dan mengucap syukur. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Marilah kita mengangkat cawan di tangan dan mengucap syukur. Cawan yang berisi anggur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa kita. Amin. Jemaat berdiri. Marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya dengan membaca Mazmur 150. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah melayakkan dan berkenan bagi kami merayakan perjamuan kudus. Mengingat bahwa Engkau telah berkorban untuk keselamatan kami, tolong kami untuk tidak pernah menyia-nyiakan karya dan pengorbanan bagi kami, dengan hidup takut akan Engkau dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita membawa persembahan syukur perjamuan, sekaligus mengantarkan cawan perjamuan ke depan sambil mempersembahkan persembahan perjamuan di bawah. Kita angkat pujian kasih yang terindah.
perjumpaan persekutuan pagi ini. Bersama ada dalam pelayanan semeja di tengah-tengah perjamuan kudus. Kiranya ini akan membawa berkat bagi kami semua, sekaligus akan terus mengingat dan melakukan apa yang Engkau inginkan, karena kami telah diselamatkan melalui darah-Mu yang mahal. Karena itu kami harus terus menjadi alat kesaksian Tuhan, terang yang bercahaya bagi semua orang. Kiranya apa yang kami lakukan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kami, dan kami pun telah mempersembahkan berkat sebagaimana Tuhan menyediakannya bagi kami semua. Ucapan syukur persembahan perjamuan kudus telah kami berikan, kiranya ini akan jadi alat dalam kerja pelayanan, dan setiap tangan yang memberi, Tuhan pasti mengembalikan berkat-berkat yang baru. Di dalam nama kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita semua dengan seluruh umat percaya di seluruh abad, kita akan bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan mengaku menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari negara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Youth GKRI. Persilahkan. Semua Youth diundang untuk membawakan pujian.
itulah kerinduan kita semua, supaya hidup kita menjadi seperti bintang-bintang, walaupun kecil tetapi memancarkan cahaya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja yang kecil tapi memancarkan terang yang luar biasa bagi nama Tuhan, dan Tuhan ini dimuliakan, bukan kita. Nama Tuhan yang ditinggikan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Di dalam pelayanan yang ada, kita nyanyikan bersama pujian Ku bersyukur, Ia tebusku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Tuhan berkat kasih anugerah Tuhan yang limpah di dalam kehidupan kami Tuhan, yang boleh terus kami rasakan. Walaupun kami tahu ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, bahkan penderitaan yang harus kami hadapi ketika kami ada di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami bersyukur, kami percaya tidak sebanding dengan kemuliaan kelak yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, bahwa ini hanya sementara, sehingga ada pengharapan Tuhan ketika kami menjalani hidup. Ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus untuk tetap taat dan setia sebagaimana firman-Mu Tuhan, mendengarkan suara-Mu, bahkan melakukan firman-Mu dengan taat dan setia, sehingga apapun yang kami hadapi, kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu kuatkan dan teguhkanlah terus hati kami Tuhan, untuk bertahan di dalam pergumulan dan pencobaan yang ada. Bahkan Tuhan, bukan hanya bertahan, tapi kami mampu menghadapi, bahkan kami boleh memancarkan terang Kristus. Bahwa sekalipun di dalam penderitaan, sekalipun di dalam pergumulan, terang-Mu yang ada di dalam hidup kami akan terus memancar Tuhan. Sehingga banyak orang boleh melihat kemuliaan Tuhan yang sungguh nyata ketika kami hidup orang percaya, orang Kristen Tuhan, bahwa kami tetap hidup berdiri di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk hamba firman-Mu, bahkan yang sudah menuntun kami, memimpin kami di dalam perjamuan kudus, Bapak Pendeta Andre Ishak RTH. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan yang telah membawa dia untuk boleh membagikan berkat bagi kami semua. Berkati dia di dalam kehidupan pelayanannya Tuhan, bersama istri, bahkan keluarga besar yang ada anak-anak. Tuhan terus memberkati, pakai dia lebih lagi Tuhan, untuk boleh menjadi terang-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tengah jemaat yang dipimpinnya Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dan yang dimuliakan. Bahkan kami semua yang sudah ambil bagian di dalam beribadah, bahkan mengikuti perjamuan kudus, Tuhan berkati kami semua. Kami boleh terus Tuhan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ada firman Tuhan yang terus menuntun kami. Lewat gereja juga mengingatkan program Gema, untuk kami terus sama-sama setia, semangat Tuhan membaca Alkitab tiap hari, merenungkannya tiap hari, sehingga hidup kami, iman kami semakin bertambah kokoh, semakin kuat, bahkan boleh berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam setiap ibadah-ibadah juga Tuhan memberkati. Ada ibadah APF, doa pagi, ibadah doa bagi keluarga,
ibadah youth, juga ibadah minggu. Tuhan memberkati kami tetap setia dan terus ambil bagian, mau belajar bersama, mau bertumbuh bersama, menjadi jemaat yang kokoh, yang kuat, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan kami akan kuat menghadapi gelombang tantangan kehidupan yang ada menerpa kehidupan kami, jemaat ini Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami sebagai bagian jemaat, bergandengan tangan satu dengan yang lainnya Tuhan, untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam hidup kami, yaitu kami memuliakan Engkau Tuhan di dalam hidup kami, maka menikmati Engkau seumur hidup kami. Dan visi misi gereja juga Tuhan untuk menjangkau yang terhilang. Tuhan pakai gereja ini Tuhan untuk berpengharapan, untuk peduli, berbelas kasihan, dan melihat orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong, lewat kami Tuhan pakai Tuhan untuk memberitakan, menyampaikan kabar baik ini Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menggerakkan setiap hati, tapi kami harus menjalankan tugas, tanggung jawab amanat agung yang Tuhan berikan bagi kami. Lewat kami pribadi, bahkan lewat gereja ini GKRI Agape itu. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberkati. Bahkan di antara kami ada banyak pergumulan, tantangan, sakit, penyakit. Tuhan kiranya melawat, Tuhan kiranya memulihkan satu persatu Tuhan, sehingga terus Tuhan, walaupun di dalam kelemahan Tuhan, tetapi ada kekuatan besar yang Tuhan berikan untuk menghadapi setiap pergumulan dan kelemahan tubuh ini. Tuhan kiranya yang menolong. Bahkan anak kami yang sementara dibentuk lewat studi teologi, Tuhan memberkati. Biarlah mereka terus ingat panggilan Tuhan dan menyelesaikan sampai selesai, bahkan siap Tuhan untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur di tengah persekutuan kami boleh berikan persembahan. Tuhan berkati itu dipakai dan dikelola dengan baik. Berkat-Mu ini untuk dikelola dengan baik bagi pelayanan yang ada. Berkati gereja-Mu ini Tuhan, semua sarana yang ada Tuhan, yang sudah Tuhan siapkan, gedung gereja, mobil dinas juga Tuhan memberkati. Semua boleh berfungsi dengan baik, bahkan dipakai Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada alat-alat mungkin yang bermasalah Tuhan, Tuhan tolong beri hikmat-Mu bagi kami semua untuk boleh mengatur sebaik-baiknya di dalam campur tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah yang menjadi syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan akan menutup dengan doa Bapa kami akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, datanglah kerajaan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini akan kami bersyukur dan akan kami bangsa kami seperti kami mengampuni orang bersalah. Dan jangan mencobaan, tapi lepaskan kami dari kerajaan. Amin. Ya, puji Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita di hari ini. Saya jemput kita semua berdiri. Kita akan nyanyikan bersama nyanyian penutup doksologi. Doa dan berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreas. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, dan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus berkati kita semua.